Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ketemu sama Mas Teh lagi di hari ini. Kesempatan di Sabtu 12 November 2022 ya. Syutingnya sih di hari Kamis, tapi akan tayang di hari Sabtu karena hari Sabtu Minggu Mas Tulus kerja ya. Jumat berkah ya. Suasananya masih mendayun-dayu, masih adem-adem lagi. Aku mau minta maaf buat teman-teman yang nonton aku pas live malam di hari Kamis. Kalau aku buat kalian jadi tambah sedih, terus buat kalian jadi tambah nyinyir, yang nyinyir makin nyinyir. Masya Allah. Maksud hatiku sebetulnya gini, terkait dengan netralisir itu, aku nggak maksud aku pamer, oh Tulus punya kekuatan, oh Tulus punya energi, oh Tulus punya kelebihan. Tidak, demi Allah bukan itu. Tapi ternyata banyak banget yang nyinyir. Wes nggak apa-apa, terserah jenengan ya. Nilainya apa terserah. Aku hanya mencoba untuk berinteraksi dengan teman-teman yang nonton. Kira-kira kalian, maksud aku gini, maksud aku adalah bukan pembuktian secara detail, tapi setidaknya kalian juga merasakan apa yang saya rasakan secara energi. Itu yang saya maksud, bukan sama pamer saya bisa ini bisa itu, no ya. Tapi yo terserah, sing suka alhamdulillah, ndak suka nggih tak dongake sehat berkah terus uripe. Amin. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Di kesempatan hari ini Mas Teh mau bahas apa sebetulnya? Mas Teh itu agak kurang tertarik ya dengan kegiatan yang berbau-bau kenegaraan, pemerintahan. Jujur, pada kangen nggak ngeliatin Mas Tulus kalau lagi live tiba-tiba ada motor lewat terus gitu. Jadi Mas Tulus pengen bahas tentang kegiatan KTT G20 di Bali. Kira-kira ini sesuatu yang mungkin aku pengen angkat ini dari versiku ya teman-teman, karena aku tadi kemarin malam sudah banyak yang minta untuk dibahas ini. Mas Tulus bahas kegiatan KTT G20 dong. Versi Mas Tulus, kira-kira Mas Tulus lihat nggak ada sesuatu yang aneh kah? Ada sesuatu yang nyeleneh kah? Atau ada sesuatu yang mungkin saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu? Atau mungkin akan ada keributan? Karena awalnya aku tidak terlalu tertarik membahas ini, tapi ternyata ada salah satu teman aku ngirim video dari TikTok. Ada seorang peramal, seorang indigo yang punya intuisi, yang bisa membaca keadaan, membaca ke depan. Bahkan di video itu beliaunya ini menyebutkan ada 5 orang yang akan menyusup, kemudian bla 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 dan lain sebagainya. Bukan dibilang menyusup sih, maksudnya ada lima orang yang begini begitu. Dan aku kaget. Ada ya orang punya intuisi. Ternyata di TikTok itu banyak sekali teman-teman ya, video-video orang yang, maaf, setelah aku nonton video itu terus aku dikasih linknya, banyak orang-orang yang bisa meramal yang terlalu meloho. Kemudian ada yang aku lucu, ada yang jualan bulu perindu, ada yang jualan minyak misik, jualan segala macam tasbih, kemudian jimat-jimat dijual secara online. Ini yang aku masih logi piye toh. Ternyata macam-macam ya ya inilah Indonesia. Kita tuh beragam-ragam. Nah, ini yang membuat Mas Tulus tertarik membahas ini. Tapi bahasnya nanti. Sebelumnya Mas Tulus mau ucapkan terima kasih buat kalian semua yang baru pertama kali nonton video ini. Mas Tulus ucapkan salam kenal. Halo, nama saya Tulus, badan saya yang seksi ini. Saya tinggal di Jakarta.
dengan badan saya yang seksi ini, oke? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang baru nonton. Terima kasih sudah join, jangan lupa di subscribe. Untuk yang sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus minta untuk tidak skip iklan yang pendek. Kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau misalnya mau suka di like, kalau enggak suka di dislike juga enggak apa-apa. Yang mana saja boleh jenengan lakukan. Dan kalau jenengan suka dengan Mas Tulus ya di like, jangan di skip iklan yang pendek. Kalau misalnya kalian punya media sosial atau medsos, boleh dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Mudah-mudahan apa yang Mas Tulus sampaikan ini bermanfaat, dan manfaatnya tadi ikut nyebar sama yang lain juga, sehingga yang lain juga bisa merasakan manfaat dari apa yang Mas Tulus sampaikan. Gitu ya orang baik. Terima kasih banyak, berkah melimpah buat semuanya. Dan teman-teman yang masih ingin memberikan sedekahnya untuk nasi box di Jumat akhir bulan November, caranya gimana Mas Tulus? Saya pengen bantu sedekah nasi box di rekening donasi kita. Di kolom deskripsi itu ada rekening donasi yang BRI atas nama Tulus Rianto, rekening donasi kita. Kalian bisa transfer ke situ minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ya. Terserah, transfernya ke nomor rekening BRI yang ada di kolom deskripsi. Kemudian teman-teman yang mau bantu kegiatan baik kita, salah satunya untuk sedekah bumi yang akan kita selenggarakan insya Allah di akhir atau awal tahun kita akan gelar sedekah bumi. Teman-teman yang mau ikut bantu, caranya gampang, transfer ke nomor rekening DBS atas nama Tulus Rianto juga yang ada di kolom komentar bagian atas. Biasanya di kolom komentar Mas Tulus sematkan bagian atas, ada di situ buat kalian yang mau bantu kegiatan sedekah bumi. Oke, terima kasih banyak ya orang baik. Sementara waktu untuk minyak bidara di stop dulu, saya keep dulu karena barangnya nggak ada, baru ada lagi dari Senin depan. Oke teman-teman, terima kasih, berkah melimpah buat kita semua, buat jenengan terima kasih. Mas Tulus doakan yang sudah membantu, sudah menyawer-nyawer. Mas Tulus terima kasih banyak sudah bantu kegiatan baik kita dengan bagi nasi box, untuk sedekah bumi, buat nyawer. Mas Tulus doakan ditukar sama Allah lebih melimpah lagi rezekinya, amin. Kemudian Mas Tulus doakan juga semoga Allah tukar dengan kesehatan, semoga juga dengan dimudahkan segala urusan baiknya, semoga juga dengan segera disemogakan untuk hajat-hajat baik jenengan yang bersedekah melalui Mas Tulus. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya orang baik. Dan Mas Tulus perkenalkan lagi bahwa sekarang fitur Super Thanks sudah ada di YouTube. Salah satunya adalah apa itu tombol Super Thanks Mas Tulus. Itu tombol buat kalian yang mau mengapresiasi YouTuber atau konten kreator yang kalian sukai. Di sini tombolnya ya, di sebelah sini ada tombol terima kasih. Kalau nontonnya secara tidak live akan tombolnya di sini, kalau nggak ada digeser aja. Di situ ada stiker, ada uang tunai yang bisa kalian kirimkan atau kalian sawerkan kepada konten kreator yang kalian sukai. Oke, di situ ya teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, jujur dari awal Mas Tulus buat vlog, Mas Tulus itu agak kurang tertarik. Sorry. Ada yang terguling. Ada sesuatu. Aduh, jangan resek toh. Kan gak enak di rumah. Nah, suangnya ganteng gitu, orangnya ganteng, langsing gitu. Nah jujur, Mas Tulus itu agak kurang tertarik ketika membahas terkait dengan pemerintahan, politik, ya. Dan ya, kalau aku mengkritik pemerintah, aku mau. Aku nggak apa-apa. Kalau misalnya aku menyampaikan, sebagai suara rakyat, Mas Tulus harus menyampaikan ini, boleh. Tapi kalau ngebahas secara detail, jujur aku agak kurang tertarik. Tetapi tertarikku adalah ketika ada beberapa teman-teman yang ternyata ini juga menyita perhatian juga kalian ya. Dari versiku, kalian pengen tahu ada intuisi apa, ada pesan apa, kemudian ada hal apa. Karena banyak yang meramalkan katanya ada keributan, ada kejadian besar yang mungkin nanti justru akan menyerang kegiatan G20 ini. Apakah seperti itu? Kita akan coba baca dari mana Mas Tulus memprediksinya. Saya pengen baca dari tanggal diselenggarakannya KTT G20 di Bali. Aku pengen baca dari situ. Kira-kira apakah ada pesan menarik yang bisa kita cari tahu? Nah, dari situ Mas Tulus pengen baca. Nah, KTT G20 sendiri itu apa? KTT G20 itu adalah persatuan dari beberapa negara yang untuk membahas soal perekonomian, gitu-gitu ya. Terus ya, aku kurang tertarik membahas itunya. Intinya adalah yang sedang dibahas sekarang itu kayak sejenis masalah kegiatan-kegiatan keuangan. Terus aku baca aja ya biar nggak salah ya teman-teman. Itu adalah bahasa Inggris KBR yang dibahas sebagai presidensi G20. Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Kuwi artinya opor arti Mas Tulus. Jadi banyak sekali yang dibahas soal penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, ada transisi energi juga, dan juga ada beberapa hal lain yang dibahas di KTT G20 tadi. Nah, bukan itu yang pengen Mas Tulus bahas, bukan detail dari kegiatan ini, tetapi adalah Mas Tulus tuh banyak mendengar
isu-isu dari beberapa orang yang menyampaikan bahwa ada kemungkinan dalam tanda kutip sesuatu keributan yang mungkin aja akan terjadi di KTT G20 Bali ini. Ya, banyak yang ini. Bahkan ada seorang ibu yang meminta tolong ke saya untuk mendoakan anaknya yang saat ini menjadi salah satu tim keamanan di KTT G20. Dan juga teman-teman yang di Bali juga ada yang sempat WA, Mas Tulus, kami akan jadi tuan rumah untuk KTT G20 Bali. Minta doa restunya, dalam arti minta doanya, bukan doa restu, minta doanya supaya semuanya berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita bahas secara detail dari tanggalnya, aku pengen kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Saya yakin dan percaya kegiatan KTT G20 ini adalah kegiatan baik yang insya Allah untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan masyarakat Indonesia, untuk Indonesia sendiri pada umumnya. Dan saya yakin dan percaya sekali lagi kegiatan ini untuk fungsinya adalah sesuatu yang baik dan pasti feedbacknya akan ke kita juga. Jadi sebelum kita bahas secara detail dari tanggal dan ke lain-lain, Mas Tulus pengen kita sama-sama untuk memejamkan waktu, menyisikan waktu sedikit untuk berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, supaya hal-hal yang ditakutkan ini dari beberapa orang yang menyampaikan soal KTT G20 kan lagi manas nih Australia sama Indonesia terkait dengan Pulau Pasir dan lain sebagainya, supaya kita sama-sama bisa memberikan doa kita terhadap kegiatan ini supaya Allah berikan lancar, Allah berikan mudah, dan yang pasti insya Allah tujuan itu sesuatu yang baik ya. Mas Tulus hitung ya, 1, 2, 3, berdoa dimulai. Amin ya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi ini kegiatan yang baik, yang bermanfaat buat kita, yang pasti ada manfaatnya, itu menurut saya ya. Kegiatan ini kan dimulai pada tanggal 15 sampai 16 November 2022 ya. Ada angka 1516, ada angka 11, ada angka 2022 ya. Dari versi Mas Tulus sendiri, Mas Tulus lebih cenderung akan mengangkat ini dari versi kericuhan-kericuhan yang mungkin saja terjadi ya teman-teman, bukan dari musibah atau apa, tapi Mas Tulus pengen fokus untuk, karena sekarang ini isu yang beredar adalah sesuatu yang katanya akan ada kericuhan dan lain sebagainya di KTT G20 ini gitu loh. Ada beberapa penyusup, kemudian aku juga baca-baca beritanya kayak aduh ya Allah ya, kita sebagai masyarakat Indonesia ini kegiatan negara kita ya, suka tidak suka ya, mau tidak mau kita harus dukung ini gitu loh teman-teman. Setidaknya kalau tidak dukung ya kita jangan nyebarin berita hoak, itu yang penting. 1516112022 sebetulnya kalau digambarkan sebagai ada kegiatan besar di situ, adakah sesuatu yang besar yang dalam tanda kutip sesuatu yang buruk? Karena ada beberapa orang yang menyampaikan, bahkan di video yang di TikTok itu beliau yang katanya indigo itu menyampaikan intuisinya bahwa ada oknum begini. Tapi teman-teman, saya tidak membenarkan apa yang disampaikan sama beliaunya, karena buat aku terlalu moloho ya, terlalu berani ketika menyampaikan itu secara pasti. Nah sekali lagi, video ini hanya memprediksi dari angka, tidak ada pembenaran apapun, tidak bisa kalian percaya 100% dengan apa yang saat ini sedang Mas Tulus sampaikan. No, ada Adel no. Apa nak? Nasinya mama sama tante Lucy di tempatnya Mbak Yanti sayangku. Biasa wes enek dayo ya. Sekali lagi yang Mas Tulus bahas dari angkanya, bukan terkait dengan harus terjadi atau pasti terjadi, tidak ada yang bisa memastikan. Jadi yang Mas Tulus sampaikan itu terkait dengan angkanya ya. Kalau beliau menyampaikan ada 5 orang, ada sekian orang, kemudian ada sekian bla 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 bla, saya tidak bisa mendetailkan apa yang beliau sampaikan. Tetapi kalau dianggap akankah ada kelicikan di balik angka 1516112022, memang ada beberapa oknum yang mungkin saja akan licik di sini. Yang saya lihat dari angkanya, ya, ada satu kecurangan, ada satu hal yang memang sengaja ditutupi, kemudian ada kayak istilah kata tuh kalau orang tuh punya koreng tapi disembuhkan ya, diolesin biar sembuh atau ditutupi. Jadi kalau misalnya ada orang licik akan memanfaatkan momentum ini, saya rasa akan ada, ya, karena secara global
secara nalar kita sudah tahu kalau hal itu pasti ada pro dan juga kontranya. Ada yang suka, ada yang tidak suka dengan kondisi ini. Tapi selebihnya kalau misalnya kita cari tahu dari angkanya, apakah akan ada orang reseh Mas Tulus di sini? Saya rasa akan ada beberapa orang yang justru memang akan memanfaatkan kegiatan ini untuk mencari keuntungan pribadi, ya. Ada yang licik, ada yang apa. Entah, saya tidak tahu, saya tidak bisa menyebutkan siapa dia, tapi saya rasa memang ada. Jadi kalau misalnya dia menyampaikan 5 orang begini, cuman, nah ini yang harus kita cari tahu. Apakah nanti akan ada demo? Apakah akan ada kegiatan-kegiatan yang menolak ini? Kemudian apakah akan ada kerusuhan-kerusuhan besar secara pribadi? Dari yang saya lihat dari komponen semua angka 15, 16, 11, 2022, sebetulnya saya tidak melihat sesuatu yang besar yang heboh di balik angka-angka ini. Jadi saya tidak melihat ada bayangan kerusuhan, ada bayangan demonstrasi yang besar. Kalau orang pro dan kontra, saya rasa memang ada yang coba memanfaatkan ini. Tapi insya Allah saya yakin dan percaya untuk pihak keamanan dari Indonesia sendiri, TNI, Polri sudah pasti menjaga kegiatan kita dan saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Amin ya Allah. Nanti di akhir segmen kita coba kirimkan hadiah doa buat para keamanan kita ya di KT 320. Nah, jadi kembali lagi kalau misalnya Mas Tulus beranggapan akankah ada kegiatan kerusuhan besar, ada perang besar misalnya. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengatakan ini. Banyak sekali orang-orang yang walah re. Tadi tamu, sekarang orang lagi nyanyi. Nah, ini adalah hal yang memang tidak bisa saya bohongi dari angkanya. Sekali lagi dari angkanya. Saya tidak ngelihat ngeramal masa depan, tidak. Tapi saya melihat dari angkanya. Kalau dari angkanya saya tidak melihat ada sesuatu yang besar. Entah itu perang, entah itu demonstrasi, entah itu sesuatu kegiatan yang disampaikan secara brutal, ya. Atau ada penyusup, terus kemudian mereka bisa melakukan pendordoran, ya, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar yang seperti yang kita takutkan. Mudah-mudahan sih saya lihat tidak ada dari angkanya. Katakan amin saudaraku, amin ya Allah. Semoga semuanya baik-baik saja. Jadi saya nggak ngelihat ada, bahkan sebetulnya teman-teman, kalau misalnya ini kita ambil garis bawahnya adalah kalau misalnya ada kerusakan atau ada kerusuhan atau ada kegiatan yang tidak bagus di kegiatan itu, apakah mungkin ada beberapa korban jiwa Mas Tulus? Iya. Kalau sampai terjadi sesuatu di sini, walaupun dari angkanya saya tidak melihat ada kegiatan besar yang dalam arti mengutip dan lain sebagainya atau ancaman-ancaman lain, ya. Aku rasa begini teman-teman, sekali lagi kita kembalikan, kalau misalnya ada kegiatan seperti itu, apakah akan banyak korban jiwa? Saya rasa ya, akan banyak sekali korban jiwa kalau misalnya itu terjadi. Tetapi alhamdulillahnya dari angkanya saat ini saya tidak melihat ada sesuatu yang besar. Ada sesuatu yang Allah, tonggoku ki anake ku wabe lek kadung ngamuk ki wangel rek. Nyanyine iso suwi, bisa 3 hari 3 malam. Engko delete meneh dangdutan, ya. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan tang di omah dhewe ya sing rada aman, tinggo syuting biar rada aman gitu loh. Nah, kegiatan-kegiatan yang misalnya sampai terjadi kegiatan buruknya ini ya sangat-sangat kemungkinannya kalau misalnya terjadi di angka itu atau di tanggal itu, biasanya ya memang dengan korban jiwa yang cukup banyak, cukup melimpah. Ini hanya kalau misalnya, ya, jangan sampai ada yang motong-motong berita ini ditampilkan di media online, tak semprot hati wong sugih. Ya, kalau mau nerbitin berita terkait dengan apa yang saya sampaikan ini harusnya sesuai dengan yang Mas Tulus sampaikan. Kalau sesuai enggak apa-apa, enggak izin juga enggak apa-apa, boleh aja. Oke? Tapi kalau di luar jalurnya dan tidak sesuai, Mas Tulus mungkin akan marah dan Mas Tulus akan cubit biar jadi orang kaya nanti. Oke? Itu. Jadi tidak ada sesuatu yang besar yang saya lihat, tidak ada sesuatu yang dalam arti kerusuhan besar yang mungkin saja akan menjadi biang kerusuhan, mancing korban jiwa banyak. Alhamdulillah dari angkanya saya tidak melihat itu. Tetapi apakah mungkin, nah ini pertanyaan titipan dari teman-teman Mas Tulus, mungkin nggak sih akan ada ancaman bom, mungkin nggak sih akan ada ancaman-ancaman orang yang bisa melakukan kegiatan, kemudian ada serangan dari negara lain, bahkan ada yang nanya seperti itu loh ke saya. Ya, pertanyaannya itu ada beberapa hal. Nah, ancaman-ancaman ini sepertinya
insya Allah dari yang saya lihat, saya prediksikan dari angkanya, sepertinya semuanya tidak akan terjadi. Kalau pro dan kontra, ada yang tidak suka dengan kondisi ini, ya I don't know. Saya melihat memang ada beberapa orang yang tidak menyukai kegiatan ini, tetapi selebihnya kalau misalnya sampai apakah akan ada ancaman bom, ada orang yang akan melakukan kegiatan kemudian pendor-doran dan lain sebagainya, terus ada kerusuhan-kerusuhan besar, insya Allah sepertinya tidak. Katakan amin saudaraku, amin ya Allah. Saya berharap semuanya terjadi dengan satu hal yang baik, untuk manfaat yang baik, untuk sesuatu yang bermanfaat. Menurut aku itu ya. Aduh Re, aku nggak fokus Re. Astagfirullahaladzim. Tadi sih nggak ada apa-apa, tapi pas lagi syuting toto mati lampu, ya nggak mati lampu ke besoknya dangdutan. Terus nanti ada yang nyanyi-nyanyi. Saya kira sing ngamen guys, sing nyanyi-nyanyi mana ya. Tapi nyanyinya dengan nada yang sangat tinggi. Oke. Kembali lagi dari angkanya. Kemudian kalau misalnya di angka ini apakah akan ada sesuatu yang licin, Mas Tulus? Apakah ada sesuatu yang tergelincir? Sepertinya juga ada satu yang akan menonjol di hari ini, di tanggal itu ada sesuatu yang menonjol, tetapi bukan sesuatu yang buruk. Menurut aku hanya kesalahan kecil yang tidak seharusnya untuk dibesar-besarkan. Menurut aku itu. Jadi gini loh teman-teman, secara garis besarnya kalau misalnya ada sesuatu yang salah di balik sebuah kegiatan, menurut aku itu sesuatu yang wajar. Itu sesuatu yang hal biasa lah ketika ada sesuatu yang wajar. Jadi saya pertegas lagi, dari angka ini apakah ada angka gonjang-ganjing, ada angka goro-goro dari angka yang Mas terus lihat, dari angka digelarnya KTT G20 di tanggal 15 sampai 16 November 2022. Saya alhamdulillah dari apa yang saya lihat sepertinya saya tidak melihat sesuatu yang besar. Katakan amin, amin ya Allah. Jadi ada beberapa, aku sempat coba cari tahu kegiatan-kegiatan, di antaranya adalah kayak pemilihan presiden, pemilu, kemudian kegiatan-kegiatan besar seperti ini, apakah mereka juga dinaungi sama leluhur? Aku sempat coba cari tahu dengan kegiatan yang satu ini, apakah KTT G20 di Bali ini juga dinaungi sama leluhur, atau istilahnya itu dikasih restu sama leluhur. Sebagian besar leluhur merestui kegiatan ini, karena itulah kenapa Mas Tulus bilang insya Allah semuanya untuk kebaikan Indonesia, insya Allah semuanya untuk kebaikan kita bersama. Jadi kalau ada oknum-oknum yang memanfaatkan kegiatan ini, ya buat saya wajar-wajar aja, karena ya nggak semua orang suka dengan setiap keputusan, pasti ada pro dan kontra. Tetapi kalau digarisbawahi, apakah leluhur kita juga merestui kegiatan ini? Apakah mereka memberikan restu? Apalagi Bali yang tempatnya luar biasa wangi sekali, leluhur kita tuh di sana kebanyakan badannya wangi semua, wanginya tuh luar biasa di Bali. Dan apakah mereka juga merestui dengan kegiatan ini? Saya jawab ya, karena saya melihat itu. Dan yang Lukito sendiri juga sudah mengagendakan diri untuk sepertinya juga meluangkan waktu untuk tindak ke sana, untuk rawuh, dan untuk mungkin hanya berkahi cucu-cucunya yang saat itu sedang menggelar yang namanya KTT G20. Mungkin ada sesuatu yang sedang dipersiapkan, ya I don't know, saya juga nggak tahu. Dan aku melihat ada beberapa leluhur Bali yang juga ikut merestui kegiatan ini, dan pasti untuk sesuatu yang baik, karena negara-negara pada datang, perekonomian kita juga naik, banyak pengunjung yang datang, ya toh banyak wisatawan dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang hal yang satu, mempromosikan Indonesia, yang kedua adalah untuk sesuatu yang bermanfaat juga untuk masyarakat Bali, Indonesia khususnya. Buat aku sih itu. Jadi kalau misalnya ada oknum-oknum tertentu yang menyebarkan isu ini, isu itu, ya kalau buat aku teman-teman, secara pribadi harusnya kita harus lebih bijak dalam menyimak atau mendengarkan atau membaca atau melihat apa yang disampaikan oleh orang-orang tertentu itu di balik ya berita-berita yang tidak bisa dipercayai infonya, atau ibaratkah sumbernya itu benar atau tidak, apakah akan ada teroris dan lain sebagainya. Misalnya ini hal-hal yang harus kita takuti dan harus kita waspadai. Maksudnya bukan hal yang harus kita takuti, tapi harus kita waspadai supaya ini bisa menjadi hal yang bisa menjadikan kita lebih waspada dan tidak termakan hoak. Intinya tidak termakan hoak. Itu yang harus kita tahu ya teman-teman. Oke, orang baik sorry ya, saya jeda sebentar tadi karena ada satu dan lain hal. Kalian dengar sendiri ya. Jadi yang di sini aja di mikrofon masuk, apalagi aku yang di luar, yang aku bisa dengerin juga secara langsung. Jadi memang agak nggak fokus ketika kita membahas sesuatu dengan suara bising di luaran. Jadi kayak agak kurang fokus aja. Kalau masih motor cuma numpang lewat masih enak, tapi ini panjang. Jadi agak kurang nyaman. Dan ini ada jeda, saya jeda syuting ada hampir 30 menit loh Rek. Baru diem, baru berhenti.
Keren ya. Nah, intinya di situ teman-teman, saya ingin menyampaikan lagi apa yang aku sampaikan hari ini. Sekali lagi ini hanya prediksi dari angkanya. Dan sebagai warga negara yang baik, ini kan kebijakan dari pemerintah kita. Ini kan kegiatan baik untuk mempromosikan Indonesia dalam khususnya. Jadi suka tidak suka kita harus mendukung kegiatan baik ini. Dan sekali lagi penegasan dari apa yang jenengan tanyakan ke saya terkait dengan teroris, kemudian apakah akan ada pengeboman dan lain sebagainya, saya rasa pasti mereka juga sudah memberikan berbagai macam treatment untuk tingkat keamanan yang sedang diberikan untuk kedatangan negara-negara saudara, negara-negara yang bergabung di KTT G20 ini. Jadi saya yakin dan percaya sekali kalau keamanan negara kita itu sudah insya Allah baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Sampai kesedek aku ya. Jadi intinya adalah yang aku baca dari tanggalnya, kalau kerusuhan-kerusuhan yang ditakutkan sama orang, kemudian perang, kemudian sesuatu yang besar yang mungkin saja terjadi karena adanya kegiatan ini, buat aku, yang aku lihat dari tanggalnya insya Allah semuanya tidak terjadi. Semuanya akan baik-baik saja. Katakan amin saudaraku. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke. Itu yang bisa Mas Tulus sampaikan terkait dengan kegiatan KTT G20 yang ada di Bali. Seperti yang Mas Tulus lihat, seperti apa yang kita prediksikan sebelum dari angkanya, ya berharap mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan sesuai dengan rencana, dengan ada manfaat di balik apa yang sedang dibahas saat ini untuk kebaikan kita juga, untuk kebaikan negara-negara tetangga, untuk kita sendiri Indonesia khususnya. Dan saya percaya, saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Yuk teman-teman yang mungkin salah satu anggota keluarganya juga adalah bagian dari kegiatan ini, yang sedang melakukan kegiatan ini, baik itu semua tim keamanan ataupun siapapun yang berkecimpung di kegiatan KTT G20 ini, kita sebagai masyarakat Indonesia patut memberikan apresiasi sekaligus doa terbaik dari kita untuk mereka. Semoga semuanya diberikan kelancaran dan semoga tidak ada halangan apapun. Berdoa dimulai. Amin ya Allah. Semoga semuanya sesuai dengan harapan kita, semuanya berjalan dengan lancar tanpa gangguan dadeh kalau kata Mainem ya. Kalau Mainem muga-muga kabeh lancar ora ono alangan dadeh. Lek mbokku ngono almarhum lek ngomong, "Yo tak dongake lancar yo le ora ono alangan dadeh." Bener kan sih Mas ngomong gitu ya. Buku-buku rano alangan dadeh. Kita hanya bisa berdoa teman-teman. Sekali lagi, cari info berita, sumber berita dari pihak yang bisa dipercayai. Oke, ini versi saya. Suka tonton, tidak suka silakan di skip. Kalau emang tidak senang dengan kontennya, silakan diblokir aja, biar nggak nongol-nongol lagi di YouTube yang jenengan ya. Jadi ini versi saya. Kalau jenengan suka silakan, tidak juga nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, saya nggak bisa seperti orang-orang lain yang mengatakan sesuatu dengan detail segini banyaknya, ada nanti ada ini ada itu. Saya tidak bisa seperti itu. Kalau suka dengan cara saya seperti ini, alhamdulillah. Dan suka tidak apa-apa. Jih matur sembah nuwun ya semuanya. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan sama Allah, amin. Yang sedang dalam kondisi tidak baik, kondisi apapun itu, baik kesehatan, baik keuangan, baik soal masalah apapun, semoga segera Allah selesaikan, segera diberikan jadi baik lagi, amin. Untuk yang belum kerja semoga cepat kerja, yang sudah kerja rezekinya berkah, yang lagi pengen punya momongan semoga cepat dikasih momongan sama Allah, terbaik dari Allah, amin. Yang dagang, yang usaha semoga dilariskan dagangannya, dimudahkan usahanya, amin. Yang lagi pengen punya hajat, yang lagi pengen punya sesuatu, rumah, mobil, usaha yang bisa bermanfaat untuk keluarga, Mas terus doakan semoga segera dikabul untuk hajatnya itu, amin. Semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang-orang yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang-orang yang disingkirkan atau dijauhkan dari musibah, bala dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Dan semoga kegiatan KTT G20 ini menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk negara kita Indonesia. Amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun saudara-saudaraku, terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya. Ini versi Mas Tulus, suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Oke, Mas Tulus pamit dulu ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.